Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di malam hari ini, yang insya Allah diberkahi olehnya. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kultum kali ini aku mau bawain tentang keutamaan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pasti kita sebagai seorang muslim tahulah itu ucapan apa? Ada di mana? Ada di rukun yang pertama. Syaratnya seseorang untuk masuk Islam itu bersyahadat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, syahadat ini juga, kalimat ini juga sangat banyak keutamaannya. Nah, aku ada beberapa keutamaan. Tapi sebelum itu pasti kita tahu lah ya, panjinya Rasulullah apa aja sih? Aliwa Aroya. Aliwa itu yang Aroya hitam. Nah, di panjinya Rasulullah itu tulisannya apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Betapa mulianya panji Rasulullah yang Rasulullah bawa setiap perang melawan musuh-musuh Allah. Tapi waktu kejadian beberapa tahun lalu yang panji Rasulullah itu dibakar, sedih nggak kita jadi seorang muslim? Kalimat Allah yang sangat mulia, artinya yang sangat dalam maknanya, dibakar gitu aja, pasti kan sedih kan kita sebagai seorang muslim. Nah, makanya kita harusnya menjaga panjinya Rasulullah, kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, yang pertama itu dalam hadis juga Rasulullah bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mi'ata maratin jaa yaumal qiyamah wa wajhuhu kal badri. Telah berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang telah berkata setiap hari La ilaha illallah Muhammad Rasulullah 100 kali, datang hari kiamat dan wajahnya seperti apa? Seperti purnama. Bayangin, purnama kan indah banget kan? Nah, kalau kita setiap harinya itu berucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wajah kita seperti purnama di saat nanti datang hari kiamat gitu, terpancar, cerah. Nah, makanya jangan tanggung-tanggung. Misalkan kita setelah sholat gitu, setelah sholat subuh, jangan tanggung-tanggung cuma 33 gitu. Kalau bisa 100, kenapa nggak 100 gitu. Nah, setiap sholat 5 waktu kita usahain nih 1 hari 100. Nah, berarti kalau sholat 5 waktu berarti dibagi berapa? 100 bagi 5, berarti sekali sholat itu 20 tuh. Nah, itu dalam 5 waktu aja kita udah 100 kali tuh. Terus juga misalkan kalau kita lagi nggak ada aktivitas gitu, atau lagi beraktivitas pun dalam hati juga bisa gitu. Nah, yang kedua, bahkan Rasulullah juga bersabda, yang di situ maksudnya siapa yang mengatakan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia akan masuk dalam perlindungan Allah dan dia juga aman dari siksaan Allah gitu. Tuh, kita berucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita dalami artinya, kita amalkan artinya, kita dalami maknanya, itu
Allah bakal melindungi kita gitu, dan menjauhkan kita dari siksaannya, siksaan nerakanya gitu. Siapa sih yang nggak mau terhindar dari siksaan neraka Allah gitu? Siksaan yang benar-benar pedih, yang nggak bisa kita bayangin betapa panasnya neraka. Nah, karena kita berucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah banyak kali gitu, itu tuh bisa menjauhkan kita dari siksaan neraka. Nah, yang ketiga, di dalam hadis juga Rasulullah bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min abdi qawlu yaqulu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah illa qala Allah ta'ala sadaqa abdi ana Allah la ilaha illa ana ushidukum ya malaikati qad ghafartu lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara. Ya, di sini telah berkata sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dari seorang hamba yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kecuali bersabda Allah Ta'ala, telah benar hambaku, akulah Allah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain aku, kata Allah. Ushidukum, saksikanlah oleh kalian, ya malaikati, wahai malaikatku, qad ghafartu, telah ku ampuni, lahu baginya, ma taqaddama, apa yang telah lalu, min dambihi, dari dosanya, dan ma ta'akhkhara, yang akan datang. Tuh, Allah udah menjanjikan di sini bahwa Allah akan mengampuni dosa kita yang telah lalu dan yang akan datang. Nah, dosa yang akan datang aja kita nggak tahu kan apa yang bakal kita perbuat, berapa banyak dosa innazubillah. Nah, itu tuh udah Allah ampuni duluan gitu, dan dosa yang sebelumnya. Tapi bukan berarti kita jadi orang yang lalai setelah itu. Seharusnya malah malu yang udah kita lafazkan, karena la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itu artinya kan apa? Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah gitu. Nah, sepatutnya kita taati perintah-perintah Allah, karena kita meyakini arti itu, kita melafazkan itu, secara nggak langsung kita mengimaninya gitu. Nah, harusnya kita jauhi juga larangan-larangan Allah dan kita amalkan sunnah-sunnah Rasulullah, bukan malah mengabaikannya atau cuma sekedar tahu tapi malah nggak mengamalkannya gitu. Nah, di ayat Al-Quran juga itu tuh masuk ke Allah menjelaskan dalam Quran surah As-Saff ayat 3 yang artinya, sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi kita udah tahu, kita misalkan bisa gitu nasihatin orang, tapi kita sendiri nggak mengerjakannya, kan rugi kitanya, dan itu dibenci sama Allah gitu. Nah, jangan sampai kita jadi yang kayak gitu. Nah, makanya bareng-bareng kita ngingetin, misalkan ada teman kita yang mau terjerumus ke maksiat, kita ingetin. Dan kembali ke tadi, kalau kita mengimani la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, seharusnya kita malu apa yang udah kita imani, tapi malah kita tuh ngelanggar apa yang Allah nggak suka gitu. Apa yang Allah perintahin kita langgar, yang Allah nggak suka malah kita kerjain gitu. Nah, itu kan malah merugi lah ya. Nah, mungkin segitu aja yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kesalahan datangnya dari aku, kebenaran datangnya dari Allah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.